Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Handeka dan dengan NIM 23 10 10 48 dan rekan saya Pareza Maulana dengan NIM 23 10 10 49. Nah, di sini kami akan membahas materi kami tentang pendidikan dan pertentangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri. Nah, revolusi industri secara umum didefinisikan sebagai kemajuan teknologi besar yang disertai dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang besar. Istilah revolusi industri pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011. Ditandai dengan integrasi era antara dunia digital dan produksi produksi industri. Revolusi industri merupakan era digital di mana seluruh mesin terhubung melalui sistem internet atau sistem jaringan. Situasi ini membawa perubahan signifikan pada masyarakat. Era digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang mendasari revolusi digital adalah perkembangan komputer elektronik digital, yaitu komputer pribadi dan khususnya mikro, mikroprosesor dan dengan kinerjanya yang terus meningkat, yang memungkinkan teknologi komputer untuk tertata ke berbagai objek besar dari kamera ke pemutar musik pribadi. Sama pentingnya adalah pengembangan teknologi transmisi termasuk jaringan, komputering, internet, dan penyiaran digital. Ponsel 3G dan 4G yang tumbuh pesat penetrasi sosial pada tahun 2000 juga memainkan peran yang sangat besar dalam revolusi digital karena secara bersamaan memberi hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online. Menurut proyek Vertikal dan Harry Ellington 1988 menyatakan inovasi pembelajaran yang dilakukan dan di berkembangnya teknologi informasi digital adalah memanfaatkan sarana teknologi informasi yang berkembang pesat di era revolusi industri. Ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perangkat digital dan internet. Yang pertama, komputer. Komputer yang kita gunakan saat ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang sangat panjang dalam evolusi. Era komputer elektrik dimulai sejak ditemukan komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar atau Boolean pada dekade 1940-an. Barulah pada dekade 1980-an komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju. Yang kedua, internet. Pada awal mulanya bertujuan untuk keperluan militer Amerika untuk membuat sistem jaringan komputer yang terbesar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Namun, pada era digital kebutuhan internet telah merambah ke seluruh bagian kehidupan dan seolah-olah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Yang ketiga, penggunaan smartphone sudah menjadi pemandangan umum masyarakat kita, tidak peduli dari kalangan mana, dengan latar belakang pekerjaan apapun, bahkan dari golongan usia manapun. Pada awalnya, handset pertama dilahirkan pada tahun 1973 dengan bantuan tim Motorola dengan berat 2 kg. Pada tahun 1983, harga ponsel berkisar 36 sampai 90 90 juta rupiah.
Nah, nilai-nilai transportasi industri. Yang pertama ada nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial dan masyarakat. Menurut Dirigi 2002, pendidikan dapat menolong siswa untuk melihat nilai-nilai kultural sosial secara sistematik dengan cara mengembangkan keseimbangan yang sehat antara sikap terbuka, optimis, dan tidak mudah percaya, skeptikis. Nilai yang kedua yaitu nilai yuridis formal. Nilai yuridis formal adalah nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi menurut Dirigi 2002. Nilai sosial politik suatu bahan ajar merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku sosial yang baik ataupun berpolitik yang baik dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Reza Maulana. Pada Pak Reza, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor internal. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat dilihat salah satunya melalui kompetisi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan. Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa relevansi pendidikan dalam hal substansi dengan kebutuhan masyarakat masih tergolong rendah. Selain itu, pendidikan justru dijadikan sebagai kawasan politisasi dan pejabat. Kedua, kesepian SDM dan pemanfaatan ICT. Saat ini menyiapkan semua sistem pendidikan yang ditujukan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki generasi milenial. Tentunya tidak bisa lepas dengan peralatan teknologi terkini. Kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam menggunakan ICT sehingga mampu mendampingi dan mengajarkan siswa dengan memanfaatkan ICT. Memiliki keterampilan ICT juga harus diiringi dengan pemahaman bahwa ICT untuk dimanfaatkan dalam memperoleh hasil belajar yang positif. Yang ketiga, kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pada era industri, pembelajaran diharapkan lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa yang kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi dan numerasi, kolaborasi dan berpikir kritis. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Kurangnya sistem pembelajaran yang inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data informasi teknologi, operasional teknologi, Internet of Things, dan Big Data Analytics. Mengintegritaskan objek fisik, digital, dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek data litigasi, teknologi, literasi, dan human literasi. 2. Belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4. Dalam mengembang transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program cyber university seperti sistem perkuliahan distance learning sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi dan berkualitas. 3. Masih kurangnya terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung potensi industri dan ekosistem riset
dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Lembaga Lembang LPNK Industri dan Masyarakat. 4. Masih kurangnya terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.